Salam sejahtera, salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi dalam Renungan Harian pada pekan biasa ketiga hari ini, Senin 22 Januari 2024, dimanapun berada. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami melalui Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Berilah kami rahmat-Mu agar mampu patuh setia kepadanya dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan hari ini saya ambil dari kitab kedua Samuel bab 5 ayat 1-7 dan ayat 10, dan dari Injil Markus bab 3 ayat 22-30 yang akan membingkai seluruh isi renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah? Kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukan adalah dosa yang kekal." Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema renungan dari channel Suara Sabda hari ini saya beri judul "Bersatulah Selalu dengan Tuhan". Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, kita tentu pernah mendengar dan mungkin juga pernah menggunakan pepatah ini untuk menggambarkan bahwa kelompok atau organisasi yang kita bangun tidak bisa dibubarkan oleh siapapun orang yang datang dari luar kelompok. Kalau semua orang dalam kelompok itu bersatu dan seia sekata, dari pimpinan hingga ke semua anggotanya. Pepatah itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah pepatah ini bisa menggambarkan isi dari bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil. Bahwa kekuatan sebuah kelompok apapun tidak bisa dipatahkan ataupun dihancurkan oleh kekuatan dan kuasa apapun dari orang-orang yang bukan anggota. Jika dari pimpinan sampai pada semua anggota kelompok itu memiliki pemahaman yang sama akan visi dan misi kelompok yang dibangun bersama itu, sebagaimana Yesus yang selalu bersatu dengan Bapa-Nya dan Roh Kudus, atau Daud yang tak pernah terkalahkan dalam peperangan karena Daud telah mengikat perjanjian dengan Allah dan Allah senantiasa menyertainya. Injil hari ini berkisah tentang tuduhan yang datang dari kelompok ahli-ahli Taurat di Yerusalem kepada Yesus bahwa ia kerasukan kepala setan atau Beelzebul. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mulai kehilangan simpati dari masyarakat atau orang banyak dalam
ajaran mereka. Mereka selalu berusaha membangun debat atau konfrontasi dengan Yesus dan berusaha mencari-cari kesalahan Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat. Jika pada hari Sabat Yesus melakukan suatu perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebuah tuduhan keji dari ahli-ahli Taurat terhadap Yesus adalah bahwa ia kerasukan setan dan menggunakan kuasa kepala setan untuk mengusir setan. Namun Yesus menepis tuduhan itu dengan mengangkat perumpamaan keterpecahan dalam diri iblis sendiri yang dituduhkan kepadanya. Yesus tidak memandang remeh tuduhan itu. Oleh karena itu ia menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa yang datang dari Allah dengan berkata bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dengan itu Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa dosa mereka tidak dapat diampuni. Karena dosa yang dilakukan adalah dosa yang kekal. Yesus yang selalu bersatu dengan Bapa, atau sebagaimana yang sering ia katakan tentang persatuannya dengan Bapanya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Maka sesungguhnya tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah tuduhan yang tidak berdasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan-bacaan suci hari ini mau mengingatkan kita akan dua hal penting ini yang harus kita hidup dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Pertama, kita hendaknya senantiasa bersatu dengan Tuhan dalam hidup ini jika kita tidak ingin dikalahkan setan ataupun oleh apapun atau oleh orang-orang di luar diri kita yang menginginkan keterpecahan di dalam diri kita. Dan hendaknya dalam hidup bersama jangan kita mudah menuduh sesama kita. Kedua, kita perlu berhati-hati dengan lidah dan mulut kita agar jangan mudah berbuat dosa melawan Roh Kudus dengan lidah dan mulut kita. Karena dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang tidak akan diampuni. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah kekuatan dan kuasa Allah sendiri yang membimbing kita kepada kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati, terutama terhadap Roh Kudus itu sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena sabda Putramu yang kami dengar dan renungkan ini mengajak kami senantiasa berhati-hati dan tidak mudah menuduh sesama, terutama Roh Kudus. Kami mohon bukalah hati dan budi kami untuk menerima kekuatan Roh Kudus agar kami selalu hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja. Orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan. Dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini. Dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah. Senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.